Bayangkan sebuah lahan luas yang dulunya penuh kehidupan, kini hanya tinggal abu yang membara. Udara dipenuhi asap tebal, menutupi sinar matahari, dan membuat mata perih. Inilah kenyataan pahit dari pembakaran sisa panen, sebuah praktik yang setiap tahunnya menghanguskan hektar demi hektar lahan pertanian Indonesia dalam kabut asap yang menyesakkan. Desa-desa menghilang di balik tirai asap, sementara kota-kota tercemar polusi yang terbawa angin. Praktik ini, meskipun tampak efisien bagi beberapa petani, membawa dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi Indonesia. Dampak langsungnya sangat jelas, sulit bernapas, mata perih, dan dada terasa panas. Tetapi konsekuensi sebenarnya dari praktik ini jauh melampaui ketidaknyamanan sementara. Dampaknya merusak ekosistem Indonesia, memengaruhi kesehatan masyarakatnya, dan masa depan ekonominya. Pembakaran sisa panen adalah praktik membakar sisa-sisa tanaman setelah panen. Sisa-sisa ini, yang dikenal sebagai residu tanaman, meliputi batang, daun, dan akar. Petani sering menganggapnya sebagai cara cepat dan murah untuk membersihkan lahan mereka untuk musim tanam berikutnya. Pembakaran juga membantu mengendalikan hama dan penyakit yang mungkin tertinggal pada sisa tanaman. Residu yang paling umum dibakar di Indonesia berasal dari sawah, serta ladang jagung, tebu, dan kelapa sawit. Meskipun tampak praktis dalam skala kecil, efek kumulatif dari praktik ini di lanskap pertanian Indonesia yang luas memiliki dampak yang mengkhawatirkan. Indonesia, dengan tanah vulkanik yang subur dan iklim tropis, merupakan negara agraris yang kuat. Namun, kekuatan ini terancam oleh praktik pembakaran sisa panen yang meluas. Setiap tahun, jutaan hektar lahan dibakar, melepaskan sejumlah besar polutan berbahaya ke atmosfer. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperkirakan, pembakaran ini melepaskan gas rumah kaca yang berbahaya, berkontribusi pada perubahan iklim, dan memengaruhi pola curah hujan yang penting bagi pertanian. Polusi udara yang dihasilkan ditandai dengan tingginya konsentrasi partikel, memiliki implikasi kesehatan yang serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Konsekuensi ekonomi dari pembakaran sisa panen sangat signifikan dan beragam. Di luar hilangnya biomasa yang berpotensi berharga, praktik ini menyebabkan degradasi tanah jangka panjang, mengurangi kesuburannya, dan meningkatkan ketergantungan pada pupuk mahal. Ini menciptakan lingkaran setan kerusakan lingkungan dan ekonomi. Dampak kesehatan menyebabkan beban ekonomi yang besar, meningkatnya penyakit pernapasan, masalah kardiovaskular, dan bahkan kasus kanker yang terkait dengan polusi udara, memberi tekanan yang signifikan pada sistem perawatan kesehatan Indonesia. Hari kerja yang hilang dan produktivitas yang berkurang semakin berdampak pada perekonomian. Untungnya, ada alternatif yang layak untuk pembakaran sisa panen. Kemajuan teknologi menawarkan solusi menjanjikan yang dapat mengubah limbah berbahaya ini menjadi sumber daya yang berharga. Salah satu teknologi tersebut adalah produksi biochar. Biochar adalah sejenis arang yang dibuat melalui pembakaran biomasa terkontrol tanpa adanya oksigen. Proses ini yang dikenal sebagai pyrolysis, tidak hanya mencegah pelepasan polutan berbahaya ke atmosfer, tetapi juga menghasilkan amandemen tanah yang berharga. Biochar meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan retensi air, dan bahkan dapat menyerap karbon, mengurangi perubahan iklim. Bagian 6. Memupuk perubahan, peran pemerintah dan insentif. Meskipun solusi teknologi menawarkan harapan, penerapannya secara luas membutuhkan dukungan pemerintah yang kuat dan intervensi kebijakan yang efektif. Memberikan insentif untuk praktik berkelanjutan melalui subsidi dan keringanan pajak dapat mendorong petani untuk beralih dari metode pembakaran tradisional. Program pendidikan dan penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pembakaran sisa panen dan manfaat praktik alternatif. Memberikan pelatihan dan akses ke teknologi yang terjangkau kepada petani dapat memberdayakan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang menguntungkan mata pencaharian dan lingkungan mereka. Bagian 7. Pelajaran dari jauh, strategi sukses di negara lain. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah berhasil mengatasi masalah pembakaran sisa panen. India misalnya, menghadapi tantangan serupa dengan pembakaran jerami padi, penyumbang utama polusi udara.
Melalui kombinasi peraturan ketat, subsidi pemerintah untuk teknologi alternatif, dan inisiatif keterlibatan masyarakat, India telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi pembakaran sisa panen. Keberhasilan ini menyorotinya pendekatan multi-cabang yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Bagian 8, membersihkan udara. Tanggung jawab bersama. Menangani masalah pembakaran sisa panen bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petani saja. Ini membutuhkan upaya kolektif dari semua segmen masyarakat. Pelaku bisnis, masyarakat, dan individu semua memiliki peran untuk dimainkan dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Konsumen dapat mendukung pertanian berkelanjutan dengan memilih produk dari perusahaan yang memprioritaskan praktik ramah lingkungan. Masyarakat dapat menyelenggarakan kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran. Setiap individu dapat membuat perbedaan melalui pilihan dan tindakan mereka. Bagian 9, masa depan tanpa asap, menerapkan praktik berkelanjutan. Visi masa depan di mana langit Indonesia cerah, udaranya bersih, dan tanahnya sehat berada dalam jangkauan. Dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, berinvestasi dalam teknologi, dan mendorong aksi kolektif, Indonesia dapat melepaskan diri dari siklus pembakaran dan mengantarkan era kemakmuran lingkungan dan ekonomi. Perjalanan menuju masa depan bebas asap membutuhkan perubahan pola pikir, pergeseran dari keuntungan jangka pendek ke keberlanjutan jangka panjang. Ini adalah perjalanan yang menuntut komitmen, kolaborasi, dan visi bersama untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera.